Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran Pak Guru mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Pak Guru tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Dan yang tidak kalah pentingnya juga anak-anak setiap pagi wajib absen sebagai bukti kehadiran anak-anak. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu panas dan perpindahannya. Perpindahan kalor di sekitar kita. Tema 6, subtema 2, pertemuan 1, kelas 5 bersama Marianto SPD. Sebelum Pak Guru lanjutkan ke materi berikutnya, jangan lupa like dan subscribe pada video ini. Kita bunyikan lonceng supaya untuk menambah semangat. Gambar di atas menunjukkan kegiatan nelayan pulang dari melaut. Mereka pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang paginya. Mengapa demikian? Ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebagai kehidupan nelayan pemburu paus? Desa Lama Lera, Kecamatan Ulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa itu telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan akhirnya bekerja. Masyarakat nelayan di desa Lama Lera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa itu akan mengembalikan ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Para nelayan memantau dari bibir pantai dan atas bukit. Beberapa orang berada di bukit itu untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dan dari daun lontar, memasak dan membaca buku. Jika mereka melihat paus akan berteriak "Galeo", artinya paus. Setelah mendengar teriakan nelayan di bibir pantai bersiap melaut, mereka akan mengirimkan beberapa perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu untuk mendekati. Daging dan minyak paus yang ditangkap diutamakan para janda dan yatim piatu, penangkap paus, pemilik perahu, dan masyarakat lainnya. Daging paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan pasar Ulandani sekitar 3 km dari Laut Lama Lere. Festival Manie, tradisi nelayan di Pulau Malu. Festival Manie merupakan tradisi adat menangkap ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malu, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan acara tersebut. Pemuka adat memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Masyarakat lainnya mengumpulkan tali dari janur, yaitu daun kelapa muda yang masih untuk dibuat jaring, disebut dengan tiba waktunya melakukan ritual mani. Pemuka adat dan pemerintah setempat membawa Same ke Pantai Malu. Mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut sehingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam Same, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan akan disantap bersama.
dalam pesta rakyat yang digelar saat ini. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ritual seperti itu masih dilaksanakan hingga saat ini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha. Kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga terlaksanakan upacara ritual ini. Angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan nelayan untuk melakukan kegiatan mereka. Nelayan Pantai Ngerenian Gunung Kidul Yogyakarta. Mereka berangkat melaut malam hari dan pagi hari tiba di pantai. Ketika sudah sampai di tepi pantai, teman-temannya membantu dengan cara sebagai berikut. 1. Menggeserkan perahu mereka ke daratan. 2. Menurunkan hasil tangkapan ikan. 3. Membereskan peralatan penangkapan ikan. Manakah hasil tangkapan ikan? Simaklah bacaan berikut ini dengan saksi. Kehidupan nelayan di Indonesia. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pemilik ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pemilik di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini pada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai pada musim panen. Akan tetapi gelombang laut yang sedang besar dan cuaca buruk mereka sepi. Nelayan tidak berani melaut sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Nelayan juga harus memelihara laut, tempat mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti bom dan racun. Hal ini dapat memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan dan biasanya menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika mereka telah penuh ikan, mereka kembali ke pantai untuk menjual tangkapannya mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan rangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan dari laut menghasilkan banyak ikan untuk kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan pertemuan antar nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Penjual adalah para nelayan yang menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan mulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja. Nelayan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi keluarganya. Hasil jualan ikan itu pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan di mana nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat, tujuan untuk melindungi nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pembeli ikan di pelelangan biasanya pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelangan ikan ke pasar, ke kota, atau ke daerah pegunungan yang jauh dari laut. Pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangnya ke daerah yang dibutuhkan. Demikianlah anak-anak yang dapat Pak Ku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Terima kasih.